Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfinia Maharani dengan NIM 082311333060. Sini saya akan menyampaikan mengenai kuis fisika komputasi 2. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai metode eksplisit dan metode implisit. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk menyelesaikan suatu persamaan, kita dapat melakukan suatu pendekatan. Nah, pendekatan secara numerik itu bisa kita lakukan atau kita dapatkan melalui solusi persamaan. Nah, solusi persamaan ini dapat kita peroleh dengan dua metode, yaitu metode eksplisit dan metode implisit. Kali ini kita akan membahas dua metode ini. Nah, apa pengertian dulu dari metode eksplisit dan implisit ini? Metode eksplisit dan implisit ini melibatkan pembagian domain waktu menjadi langkah-langkah diskrit dan menghitung nilai solusi pada setiap langkah waktu. Nah, jadi dengan cara ini, kedua metode ini memberikan solusi perkiraan atau pendekatan untuk persamaan pada interval waktu tertentu. Oke, selanjutnya, yang pertama itu ada perbedaan metode eksplisit dan metode implisit dalam menyelesaikan persamaan. Secara matematis, kita dapat mengetahui perbedaan dari keduanya. Nah, perbedaan utama antara keduanya terletak pada solusi yang diiterasi dari waktu ke waktu dan bagaimana nilai-nilai solusi pada waktu tertentu dihubungkan satu sama lain. Pada metode eksplisit, solusi pada titik waktu berikutnya dihitung secara langsung dari nilai solusi pada titik waktu sebelumnya. Sedangkan pada metode implisit, dia menggantikan atau mengisi nilai solusi pada waktu berikutnya dengan solusi yang memenuhi dari suatu persamaan. Maksudnya ini adalah metode eksplisit ini dia bergantung, misal ada titik A, B, C, D. Nah, untuk kita mengetahui berapa besar misal suhu di titik D, nah kita bisa mengetahui suhu di titik D ini dari nilai-nilai di titik sebelumnya, yaitu titik A sampai titik C, seperti itu. Nah, sedangkan di metode implisit ini kita menggunakan satu titik untuk menentukan titik-titik yang lainnya. Sehingga kalau dilihat dari persamaan numerik, ini contohnya ada persamaan parabolik difusi. Ini yang untuk eksplisit itu 2 kuadrat U per 2X kuadrat itu sama dengan U J I K+1. Nah, di mana I ini mewakili posisi dan J ini mewakili waktu. Seperti yang kita ketahui, metode eksplisit ini menggunakan atau bergantung pada waktu sebelumnya, jadi dia hanya menggunakan J, J, dan J biasa. Nah, sedangkan metode implisit dia menggunakan satu titik berikutnya untuk mendapatkan titik-titik untuk mendapatkan titik-titik lain. Nah, makanya dia menggunakan J+1, J+1, J+1. Secara matematis di situ terletak dari perbedaan antara metode eksplisit dan juga metode implisit sendiri. Selanjutnya, secara fisik, metode eksplisit dan implisit memiliki perbedaan dalam hal bagaimana mereka memperhitungkan sifat-sifat fisik dari suatu persamaan.
Secara fisik, metode eksplisit lebih mudah diimplementasikan dan membutuhkan penyimpanan yang lebih sedikit karena dia hanya memerlukan informasi pada waktu sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa metode eksplisit ini dia bergantung pada waktu sebelumnya. Jadi dia hanya membutuhkan penyimpanan yang sedikit dan dia cenderung lebih mudah diimplementasikan. Namun ada batasan pada langkah waktu atau delta T yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas numerik. Nah, selanjutnya untuk metode implisit, dia lebih stabil untuk delta T yang besar karena dia tidak terikat oleh batasan langkah waktu seperti pada metode eksplisit. Namun seringkali lebih kompleks dalam hal perhitungan dan memerlukan penyimpanan yang lebih besar. Karena metode implisit ini memanfaatkan satu titik untuk menentukan nilai dari titik-titik yang lain, sehingga bisa dikatakan bahwa titik-titik ini tuh saling mempengaruhi dan dia tidak bisa dikerjakan itu nggak secara bersamaan. Jadi untuk menggunakan metode implisit ini kita harus memanfaatkan matriks karena mengingat kita harus menyelesaikan ini secara simultan. Nah, sehingga dengan penggunaan matriks ini otomatis dia lebih kompleks daripada metode eksplisit. Jadi karena kekompleksan itu dia memerlukan penyimpanan yang lebih besar dan perhitungan yang lebih ribet daripada eksplisit. Namun sisi positifnya dari implisit ini dia lebih stabil untuk delta T yang besar karena dia tidak terikat oleh batasan langkah waktu. Di eksplisit tadi itu kan dia terikat oleh waktu sebelumnya untuk menentukan titik itu kan. Nah, sedangkan di implisit ini dia tidak terikat oleh waktu sebelumnya, jadi dia lebih stabil dan bebas. Kestabilan itu memerlukan kompleksitas yang lebih tinggi. Itu. Selanjutnya, nomor 2, manakah yang lebih baik antara metode eksplisit atau metode implisit? Yang pertama kita gunakan perbandingan untuk pada kasus parabolik. Pada kasus parabolik, metode eksplisit mungkin lebih efisien karena masalahnya cenderung kurang sensitif terhadap langkah waktu. Namun, ketidakstabilan numerik dapat muncul jika langkah waktu terlalu besar. Sedangkan untuk metode implisit, dia lebih stabil untuk langkah waktu yang besar dan sering digunakan untuk mengatasi masalah parabolik yang lebih kompleks. Sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa implisit ini memang cocok untuk solusi dari persamaan yang kompleks. Namun kekurangannya ya dia memerlukan penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan eksplisit. Nah, sedangkan untuk eksplisit sendiri dia cocok untuk menyelesaikan suatu persamaan yang tidak sekompleks implisit. Jadi dia membutuhkan penyimpanan yang sedikit, namun dia tidak bisa kurang efektif untuk persamaan yang kompleks. Selanjutnya, untuk kasus hiperbolik, metode eksplisit ini dapat menghadapi tantangan stabilitas numerik
dan membutuhkan langkah waktu yang sangat kecil untuk mencegahnya. Namun implementasinya sangat lebih sederhana. Untuk implisit, dia lebih stabil untuk delta T yang besar dalam kasus hiperbolik. Nah, hal ini dapat memberikan solusi yang baik tanpa memerlukan langkah waktu yang sangat kecil, namun seringkali lebih rumit dalam hal perhitungan ini. Memang sudah disampaikan sebelumnya bahwa implisit ini lebih kompleks, maka dari itu untuk perhitungan secara numerik maupun analitik dia lebih rumit daripada eksplisit. Oke, nah kesimpulannya dari metode eksplisit dan implisit ini, metode eksplisit dia cenderung lebih cocok untuk kasus persamaan parabolik dengan kondisi awal dan batas yang tidak ekstrim karena lebih stabil dan memerlukan iterasi yang lebih sedikit. Jadi dia memerlukan iterasi yang lebih sedikit, namun dia tidak bisa kurang cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Dan perlu digarisbawahi bahwa untuk menyelesaikan persamaan itu, kita harus mengetahui dulu batas-batasnya. Misal dari panjang menentukan suhu di titik-titik pada suatu batang yang dialiri panas, maka kita harus menentukan misal di sini mulai dari 0, terus setiap berapa jaraknya untuk masing-masing titik itu nanti ditentuin juga batasnya, ini berapa suhunya, sampai di ujung itu berapa suhunya. Metode eksplisit ini membutuhkan batas-batas di benda itu, seperti itu. Namun kelebihannya dia lebih sederhana dalam penggunaannya, sehingga bisa dibilang kalau dia cenderung lebih cocok untuk kasus persamaan parabolik. Selanjutnya untuk metode implisit untuk persamaan hiperbolik, metode implisit untuk persamaan hiperbolik, maksudnya ini metode implisit lebih cocok untuk persamaan hiperbolik karena memperhitungkan sifat fisik secara global yang dapat mencegah kesalahan nomor 2. Maksudnya karena dari segi kompleksitas biasanya persamaan hiperbolik ini cenderung lebih kompleks daripada persamaan parabolik, sehingga dapat dikatakan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, metode implisit dirasa lebih cocok digunakan sebagai solusi dari permasalahan itu dibandingkan dengan metode eksplisit. Cuma kekurangannya adalah dia membutuhkan iterasi yang bukan iterasi yang lebih banyak, tapi perhitungan yang lebih rumit daripada metode eksplisit. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena untuk menggunakan metode implisit ini kita harus mengerjakan secara simultan dan biasanya dibantu dengan persamaan non-linear atau matriks. Sehingga untuk menyelesaikannya dia membutuhkan penyimpanan yang lebih besar daripada ketika kita menggunakan metode eksplisit. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan juga keterbatasan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.